Karena beliau sudah berkoalisi, berkumpul dengan mereka, bergabung gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di channel saya, Sukron TV. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Bagi yang baru bergabung, silahkan di subscribe channel ini dan ditekan tombol loncengnya. Oke, pada video kali ini kita akan mereaction kembali ya terkait Pilpres 2024. Nah, di mana setelah KPU resmi mengumumkan ya bahwasanya paslon 02 Prabowo Gibran ini menang. Nah, ini kemarin kan Surya Paloh ini sudah memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Gibran. Sedangkan Anies ini masih belum terima ya. Jadi kayaknya sudah ada keretakan ya di kubu koalisi perubahan. Nah, ini baru-baru ini ya tadi itu Pak Surya Paloh ini ketemu Pak Prabowo. Nah, ini kayaknya mau koalisi nih ya. Nah, ini sudah jelas ya. Bahkan ini sudah ada tanda-tanda bahwasanya ribut-ribut ya relawan Amin di markas gara-gara penurunan bendera Nasdem. Nah, jadi di markas kemenangan Amin, bendera Nasdem itu diturunkan oleh relawannya Anies ya. Dan kita simak juga pernyataan dari pihak Nasdem, kayaknya sudah nggak suka ya dengan relawan Anies ya. Kayaknya mereka mau gabung ya. Ini tanda besar mereka akan gabung koalisi Indonesia Maju. Koalisinya Pak Prabowo. Nah, akan kita simak semuanya ya video-videonya. Nah, ini ya. Ribut-ribut relawan Amin di markas diturunkan ya. Seorang pria mengaku sebagai relawan Anies Muhaimin menurunkan satu bendera partai Nasdem. Nah, itu ada bendera PKS, ada bendera merah putih. Nah, tapi yang diturunkan ini benderanya Partai Nasdemnya. Nah, ribut sendiri ya mereka ya. Nah, ini pertanda ini ya. Karena beliau sudah berkoalisi, berkumpul dengan mereka, bergabung gitu kan. Menurut berita bahwa mereka panik Nasdem ya. ini sudah istilahnya menerima hasil keputusan dan mengucapkan selamat. Nah, dengar sendiri ya. Jadi dia itu kecewa karena Nasdem sudah berkumpul, bahkan memberikan ucapan selamat dan menerima hasil pemilu. Wah, ini menarik ini ya. Oke, kita simak video-video selanjutnya ya. Terus kemudian dianggap Partai Nasdem berkhianat. Naif menurut saya kalau ada orang mengatakan itu. Kami berdarah-darah menemani Anies Baswedan dalam perjuangan itu. Sangat tidak bijaksana menurut saya kalau kemudian pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem menerima hasil pemilu dan memberikan ucapan kepada pemenang. Terus kemudian dianggap Partai Nasdem berkhianat. Naif menurut saya kalau ada orang mengatakan itu. Kami berdarah-darah menemani Anies Baswedan dalam perjuangan itu. Saya tidak terima kemudian dikatakan seperti itu. Kami punya kepentingan, partai politik punya kepentingan yang harus juga kami jaga. Ini harus dipahami oleh teman-teman yang ada di relawan. Saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus. Ini tadi kompetisi ya, itu kita butuhkan. Pak Surya Paloh. Rakyat perlu pilihan. Kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita kerjasama. Saatnya kita bahu-membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting ya. Demokrasi kita jaga. Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan, dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan
intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem setelah pertandingan kita bersaing, ya kan? Tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Saya kira itu yang saya ingin garis bawahi, ya. Makna daripada ini, ya, saya kenal beliau, sahabat lama, ya. Dulu biasa sebagai anak muda, ya kan, punya sikap-sikap yang keras. Beliau juga keras, dan, ya, saya juga suka. Tapi dengan tambah usia kita seharusnya tambah arif, Pak. Semakin arif, Pak Isbia. Ya, jadi itu maknanya. Kita boleh bangga demokrasi kita berjalan, masih belum 100% sempurna, kita akui, ya kan? Tapi itulah tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih baik lagi. Demikian dari saya. Sekali lagi, Pak Surya. Bagaimana? Komando. Komando. Baik, terima kasih. Udahlah, sudah jelas, masa pertanyaan terus ya. Ini tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu menawari, saya selalu mengajak. Tidak kan? Ya, iya. Ya, oke ya. Baik. Ya, aman. Ini nih, udah follow. Wah, seru ya. Ada yang nangis nih. Ada yang nangis ini. Melihat pertemuan antara Pak Surya Paloh dengan Pak Prabowo ya. Tadi ya. Anak Abah gimana? Bagaimana guys? Woi, anak Abah dan abahnya, lihat no, lihat Prabowo sama Ketua Umum Partai Nasdem Pak Surya Paloh saling bertemu. Pak Surya Paloh sudah legowo, sudah nerimo keputusan dari KPU. Lah ini Abah sama anak-anaknya ngeyel aja, cari alibi sono sini. Ngeyel mulu. Tahu nggak mumet? Mbok ya sudah, akhiri, Iya, terima sudah aja ya. kekalahannya. Oke. Oke. Gimana kabar anak Abah? Masih waras toh? Banyak yang nggak waras. Saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh kedua tokoh penting bangsa ini, yaitu Pak Prabowo dan Ketua Umum Surya Paloh, melakukan konsolidasi, melakukan rekonsiliasi pasca Pilpres. Memang sudah sepatutnya para tokoh-tokoh bangsa ini, para elit bangsa ini bersatu padu membangun persatuan dan kesatuan untuk membangun bangsa ini ke depannya. Kita sadar betul tantangan yang akan dihadapi bangsa ini ke depannya adalah tantangan yang sangat berat, yaitu persaingan global yang semakin menajam. Kita bisa melihat situasi stabilitas global yang tidak menentu, situasi global yang tidak ada kepastian, dan ini selalu disebutkan dan diingatkan oleh Pak Jokowi sebagai Presiden Negara Republik Indonesia dalam pidato beliau, karena beliau telah paham dan hafal betul bagaimana negara ini akan berhadapan ke situasi perkembangan zaman dan global yang semakin menajam. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo menjalin dan meratut kembali, menciptakan rekonsiliasi bagi seluruh elit-elit
partai politik ataupun para elit tokoh-tokoh bangsa ini, para cendekiawan dan para ahli dan para kaum intelektual bersatu padu untuk bisa membawa negara ini menuju negara maju nantinya. Dan khususnya kepada para tokoh-tokoh senior untuk meredam ego demi kepentingan bangsa dan negara dan kepentingan anak dan cucu dan generasi penerus bangsa ini. Terima kasih. Kami berharap sebagai warga negara, sebagai rakyat Indonesia, kepada seluruh para tokoh-tokoh elit bersatu padu membangun negara ini. Yang kita hadapi adalah kedepannya yaitu persaingan global, situasi global yang tidak ada kepastian. Terima kasih. Salam Nusantara, Senopati 08. Kalian bisa lihat, benar-benar kata Pak Anies, tidak tahan menjadi oposisi. Surya Paloh dan Prabowo bertemu, Nasdem gelar karpet merah. Apakah Anies terlupakan dan Anies tidak terlibat dan tidak diajak oleh Pak Surya Paloh? Calon presiden pemenang pemilihan Pak Prabowo mendatangi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Pertemuan ini berlangsung di Nasdem Tower, Gondang Dia, Menteng, Jakarta hari ini. Prabowo tiba pukul 1 siang bersama jajaran petinggi Partai Gerindra seperti Ketua Harian DPP Gerindra Sufi Dasko Ahmad, Sekjen Gerindra Pak Ahmad Muzani, dan Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono. Sementara Surya didampingi oleh Sekjen Nasdem Hermawi Taslim, Bendahara Umum Nasdem Ahmad Saroni, dan Ketua DPP Gerindra Willy Aditya. Dan pada akhirnya Nasdem bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran. Ku bilang juga apa, oposisi atau bukan Anies yang menentukan, tapi Pak Surya Paloh. Sayangnya tidak semua orang tahan menjadi oposisi. Itu kalimat Pak Anies pada saat debat Capres bulan lalu. Kita tahu Pak Anies adalah calon presiden yang dia usung oleh Partai Nasdem, tapi Partai Nasdem tidak melibatkan dia saat ketemu dengan pemenang Pilpres 2004 Prabowo Gibran. Anies terlupakan, dia menjadi gelandangan politik. Menurut kalian gimana? Ada karpet merah kedatangan Prabowo Gibran ke Nasdem Tower? Komen, mari kita diskusi guys. Tuhan, jika kami Ini yang kemarin ini. Orang-orang menuntut kebenaran, alirkan badai tsunami, arahkan alirannya menuju KPU, menuju Bawaslu, menuju Istana. Tuhan, dalam Ramadan 1445 Hijriah, kabulkan ya Rabb. Amin. Ini apa-apaan ini? Ada aja keloganya. Iwan Nurul ini. Siapa yang jadi Bapak Presiden? Anies. Abah Anies jadi. Eling mak, eling. Istighfar mak. Ya Allah, siapa yang ngelepasin ini? Emak-emak nih. Yang jadi presiden bukan Abah Anies mak, ya. Yang menang tuh nomor 2. Coba lihat lagi Gema di YouTube, Gema ada, ya. Jangan stres mak ya, nanti jadi stroke lagi. Aduh, gua repot lagi bawa ke dokter. Sabar mak, sabar. Yang jadi presiden nomor 2 mak Jangan nangis mak Cup sayang. Ya Allah, mak siapa ini? Nasdem pun beserta dengan Anies menginginkan itu Gibran sebagai wakilnya. Ya. Menginginkan itu, tapi nggak mampu meyakinkan, nggak mampu tim ini meyakinkan kepada Gibran. Anies nggak mampu meyakinkan Gibran supaya bisa digandeng. Ya, besok saya mau menyambut Pak Prabowo di Nasdem Tower. Ya, namanya orang berkunjung kan harus disambut. Cuman sayangnya nggak bisa diservis karena bulan puasa. Masa pemilu kejahatan? Nggak mungkin. Nah, ada para pihak yang ingin memposisikan Nasdem untuk ujung tombak kepentingan hatinya
yang penuh dengan ya ketidaksukaan segala macam. Waduh, mau memperhadap-hadapkan, mana mau kita? Ya, artinya apa yang disampaikan Bang Surya itu selaku ketua umum partai adalah itu ucapan pertama ya. Bahkan mungkin sampai sekarang baru satu-satunya ada pers rilis dari ketua umum partai menyikapi hasil pemilu. Ada orang kan belum selesai MK, ininya nggak dipakai gitu. Ya urusan MK ya di mana-mana orang, aduh, makanya susah kita. Yang mengumumkan hasil perolehan suara itu bukan MK, gitu loh. KPU itu aja kagak ngerti, tapi semuanya berasa paham politik. Gimana? Coba, ini ada orang berpendapat, katanya hargai orang berpendapat di bawah ini. Tapi ngomongnya Nasdem cuma cari suara melalui Anies. Lah orang suara Nasdem nggak naik nggak turun segitu-gitu aja, bagaimana sih jadinya? Jadi kalau ngomong itu harusnya kan pakai dulu Nasdem berapa ya? 9, sekian persen, sekarang juga 9, sekian gitu loh. Harganya pun mahal banget itu 9, sekian gitu. Banyak banget yang menghujam ke jantung Nasdem, perolehannya sama. Nah lantas ada ngomong mencari suara lewat Anies, gimana sih? Jangan menabikan atau mengkultuskan seseorang lah. Kan sudah kan gini Bang Dev, coba kita runut. Dari mulai dicalonkan pertama sendiri dibilang orang gila, kita berusaha mencari, ya kan, nggak ada juga itu partai yang dicari oleh Anies kan. Kita berupaya terus sampai akhirnya jadi dicalonkan, didampingi berkampanye, ya kan, sampai kemana, sampai pencoblosan selesai, terus kita disuruh diajak, wah ikut terus ikut. Wah ini gimana sih? Nasdem dan Nasdem pun beserta dengan Anies menginginkan itu Gibran sebagai wakilnya. Ya. Menginginkan itu, tapi nggak mampu meyakinkan, nggak mampu tim ini meyakinkan kepada Gibran. Anies nggak mampu meyakinkan Gibran supaya bisa digandeng. Yang jelas dalam satu pertempuran itu siapa paling siap dia pemenang. Lama saya sampaikan. Semua orang 1 tahun yang lalu bicara tentang ini akan ada potensi kecurangan dan sebagainya. Lantas saya tanya, kecurangannya kira-kira apa? Oh nanti akan begini. Apalagi nanti akan begini. Di ujung saya tanya, apa yang akan kalian lakukan untuk menutupi lubang-lubang itu supaya nggak kecebur di situ? Tak ada kecuali omon-omon. Terus mau apa gitu? Dan berharap orang lain yang menutup lubang itu untuk kemenangan, harapan kemenangan yang ada di hatinya. Oke, itu dia tadi ya. Jadi sudah jelas sekali ya dari pernyataan salah satu kader Partai Nasdem tadi, itu kayaknya sudah sangat kecewa ya terhadap Anies dan relawannya ya. Jadi secara logika, secara realistis, ya pasti maulah bergabung ke koalisinya Pak Prabowo ya. Ini politik Bung ya, jangan samakan dengan ibadah yang ingin masuk surga yang digaungkan oleh para anak Abah itu. Oke, silakan nilai sendiri dan kayaknya sudah fix ini Partai Nasdem akan gabung ke koalisi. Tinggalkan Anies dan silahkan nangis-nangis aja bagi yang kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.